Kantong, Semar. Pantai Selamaran Indah merupakan salah satu destinasi wisata pantai di Kota Pekalongan, Jawa Tengah Jateng, yang cukup diminati wisatawan karena keindahannya. Namun di balik keindahan pantai Selamaran itu menyimpan cerita misteri tentang sosok makhluk gaib yang konon merupakan penguasa pantai utara Jawa, yakni Dewi Lanjar. Bagi masyarakat Pekalongan dan sekitarnya, nama Dewi Lanjar sudah tidak asing lagi. Dewi Lanjar dipercaya sebagai seorang putri yang dulunya bernama Dewi Rara Kuning. Oleh karena mendapat kemalangan ditinggal suaminya meninggal dunia, Dewi Rara Kuning akhirnya bertapa dan menjadi anak buah Nyi Roro Kidul atau yang dikenal sebagai Ratu Laut Selatan. Atas perintah Nyi Roro Kidul jugalah Dewi Lanjar diminta untuk menjadi penunggu atau penguasa pantai utara. Konon, keraton Dewi Lanjar berada di sebelah Sungai Selamaran atau Pantai Selamaran Indah Pekalongan. Berawal dari mitos itulah hingga kini Pantai Selamaran Indah di Pekalongan dipercaya sebagai lokasi yang sakral. Terdapat banyak mitos tentang Pantai Selamaran yang cukup populer. Berikut mitos yang menyelimuti kisah misteri di Pantai Selamaran, Pekalongan. Kantong, Semar. Selain pesugihan Gunung Kemukus hingga Gunung Kawi, pesugihan Dewi Lanjar, atau dikenal juga sebagai Nyai Khotijah, juga sangat dikenal masyarakat luas. Dewi Lanjar adalah sosok yang terkenal sebagai ratu penguasa pantai utara, konon berlokasi di Pantai Selamaran, Pekalongan, Jawa Tengah. Ada sebuah kisah mistis yang berkaitan dengan pesugihan, yang konon mampu memperkaya seseorang. Meskipun begitu, ritual ini ternyata memiliki tumbal yang cukup berat. Berikut adalah kisah mistis terkait pesugihan Dewi Lanjar. 1. Dilakukan di malam Jumat Kliwon. Pelaku pesugihan dipersyaratkan untuk melakukan ritual ini pada malam Jumat Kliwon. Ritual ini dilakukan setelah melakukan puasa dan mengonsumsi makanan berwarna hitam seperti kopi dan ketan hitam saat sahur maupun berbuka. 2. Semua serba hitam. Untuk melakukan pesugihan ini, pelaku juga diharuskan untuk mengenakan pakaian serba hitam dan memberikan sesajen yang juga berwarna hitam. Dilakukan di sebuah padepokan. Ritual ini dilakukan di sebuah padepokan yang terletak di pantai utara Jawa. Konon, di tempat ini sosok Dewi Lanjar seringkali menampakkan dirinya. 3. Berhasil melihat sosok Dewi Lanjar. Jika ritual ini dilakukan di padepokan yang tepat, seseorang dapat melihat sosok Dewi Lanjar yang muncul dengan dua pengawal. Dewi Lanjar akan mengenakan pakaian kebaya khas. 4. Membaca mantra. Sebelum dapat melihat sosok Dewi Lanjar, pelaku pesugihan harus membaca mantra tertentu. Mantra ini mungkin terdengar seperti ayat Al-Quran, tetapi mengingat ini adalah ritual ilmu gelap, sebaiknya tidak dipercayai. 5. Memendekkan umur. Setelah Dewi Lanjar muncul, pelaku pesugihan dapat menumbalkan sejumlah tahun hidupnya untuk mendapatkan harta kekayaan. Dalam pertukaran ini, Dewi Lanjar akan mempekerjakan sang pelaku di istananya, kelak nanti pada waktunya. 6. Tumbal anak kandung. Mengerikan lagi, pelaku pesugihan juga bisa menumbalkan anak kandungnya. Dewi Lanjar sendiri yang nantinya akan mengambil anak tersebut pada waktu yang telah ditentukan. 7. Kebahagiaan sesaat. Setelah selesai melakukan ritual pesugihan,
Konon orang-orang akan merasa bahagia karena mendapatkan harta yang mereka inginkan. Saksi-saksi mengungkapkan bahwa pelaku akan menjadi lebih ceria daripada sebelumnya. 8. Kehilangan semuanya. Semua yang telah diperoleh akan kembali direnggut oleh Dewi Lanjar setelah beberapa saat. Pelaku pesugihan berpotensi kehilangan semua yang mereka miliki dan kembali ke situasi sebelumnya. Kantong Semar. Kisah pesugihan Dewi Lanjar ini adalah salah satu contoh dari kepercayaan dan ritual mistis yang masih dilestarikan di beberapa daerah.